BBYB kalau dihitung-hitung akhir-akhir ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, hampir 20%. Nah, ini saya akan ulas penyebabnya adalah mereka akan melakukan hal ini. Apa itu? Nah, tonton video ini sampai selesai. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. BBYB Bank Neo Commerce di perdagangan hari Jumat itu turun 0,79%. Tetapi kalau kita lihat di sejak harga terendahnya yaitu di tanggal 30 Oktober, mereka ini sudah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya. Nah, kalau kita tarik sejak 30 Oktober di sini titik low-nya dan titik high hari Jumat itu mereka bahkan sudah naik 29%. Nah, ya kita udah narik ya itu 29% atau yang pakai yang inilah. Nah, titik low-nya dengan ini. Nah, 28%, sorry. 28% mereka sudah naik. Jadi ini kenaikan yang signifikan. Bahkan kalau saya lihat kalau mereka berhasil tetap stay di 242 ini masih menarik ini sih BPYP. Nah, kalau kita cek ternyata mereka itu melakukan corporate action. Kalau kita cek di sini BBYB terus corporate action, mereka di sini all-nya nah ini akan melakukan right issue. Dan ini ada di laporan keterbukaan informasi mereka. Oke, keterbukaan informasi kepada pemegang saham dalam rangka penawaran umum terbatas kepada pemegang saham perseroan untuk penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH-METD ke-7. Ya. Setiap pemegang saham yang memiliki 100 juta saham yang namanya tercatat pada 6 Desember jam 4 sore mempunyai 41 juta ya 41 juta 532.324 lembar di mana setiap satu HMLTD memberikan hak kepada pemegang saham membeli satu saham yang baru dilaksanakan. Oke, jadi di sini terlihat ya ini rasionya ya 1 juta banding ini. Jadi kalau punya satu ya dapat 1 juta ya bisa dapat ini hak itu RI-nya untuk ditebus. Ya nanti kodenya BBYB strip R gitu. Oke, tetapi di sini masih belum tahu harga pelaksanaannya tuh di berapa. Oke. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Oke. Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan memiliki hak yang sama. Setiap HMETD bentuk pecahan dan dibulatkan ke bawah atau round down. PT Akulaku Silver Indonesia pemegang saham pengendali selaku pemilik 27% saham dan Rockcore Financial Technology memiliki 6% yang merupakan pemilik lebih dari 5% saham telah menyatakan kesanggupan untuk pelaksanaan seluruh HMMTD yang dimiliki untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka ini. Jadi minimal perseroan itu akan mendapatkan laba dari si dua perusahaan ini minimal sudah menyetujui yaitu PT Rockcore dan Akulaku Silver. Nah, tinggal pelaksananya harganya berapa. Untuk membeli saham baru yang diterbitkannya itu jadi ditebus. Jika saham baru yang ditawarkan tidak seluruhnya diambil bagian oleh dibeli pemegang saham, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lain yang melakukan pemesanan lebih besar dan hak secara proporsional berdasarkan ini. Oke. Itu ya. Penting untuk diperhatikan, pemegang saham yang tidak melaksanakan ini akan mengalami dilusi. Oke, terdilusi. Jadi ibaratnya seperti contohnya analoginya seperti ini. Saya punya perusahaan,
Saya mempunyai saham di situ, saya punya bisnis, saya punya perusahaan yang mana saya punya di situ pemilikan saya 30%. Nah, perusahaan ini butuh dana lagi karena ada dua cara ya. Satu, ambil hutang di bank atau nerbitkan obligasi, itu bisa. Atau yang kedua, ya udahlah daripada mikirin nanti kalau saya ambil duit di bank atau nerbitin obligasi, kan saya masih mikir bayar pokok dan juga bunganya. Nah, simpelnya adalah yang kedua, yaitu ya udahlah saya nerbitin saham lagi. Nah, kalau saya nerbitin saham lagi, jebret, ternyata saya tidak membeli sama sekali. Nah, porsi saya itu akan turun. Yang tadi awalnya 30% ya akan turun berapa persen. Nah, kalau ini terdilusinya ya cukup besar ya, hampir 30%. Oke. Penjatahan itu tadi ya berdasarkan tanggal 6. Tanggal 6 Desember ya tadi ya. Tanggal mulai perdagangannya itu di tanggal 5 Desember. Oke. Terus harga pelaksananya masih belum tahu. Saham hasil pelaksanaan sebanyak-banyaknya 5M yang ditawarkan melalui ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan. Oke. 5 miliar lembar saham. Kalau kita lihat harganya sekarang, harga BBIB di angka 200-an. Let's say harga pelaksanaan di 100 ya. Misal ya di 100 ya. 100 dikali dikali dengan 5 miliar, ya akan 500 miliar mereka akan dapatkan. 500 miliar, setengah triliun, gede banget ya. Bisa aja harganya itu misal 100 ya. 100 semisal nominal harga pelaksananya 100, semisal itu 100. Godsco ini tidak tidak memberikan penjelasannya apakah mereka menyetujui apa enggak. Yang menyetujui membelikan Akulaku dan juga Rokor ya. Akulaku dan Rokor ini menyetujui setelah MTD bla bla bla. Oke, ini udah. Terus ini nilai nominalnya bla 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 bla. Nih udah. Oke, jadi ini nanti setelah HMETD ya kepemilikan Akulaku akan di angka 33%. Sedangkan Godsco turun ke 7,42, sedangkan Rokor ini akan naik tipis ke 7,61. Oke, naik ya akan mendekati Godsco. Oke, nah poin utamanya yang saya melihat di sini adalah sama kayak IPO ya. Nanti penggunaannya tuh untuk apa sih salah satunya? Tadi cuman ini kan harga pelaksananya kita belum tahu ya. 40% digunakan untuk modal mendukung ekspansi kredit perseroan baik dari segmen retail maupun korporasi. Nah, ini kan perusahaan perbankan, jadi bisnisnya ya mengkreditkan ya. 45% digunakan operasional perbankan antara lain namun tidak terbatas rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia, promosi untuk memperoleh pengguna baru neobank, dan sekitar 15% digunakan untuk pengembangan teknologi pada pengembangan aplikasi digital banking. Oke, itu sih target mereka. Ya, kalau saya melihat ya yang berhubungan dengan bisnis, terutama langsung memberikan dampak yang signifikan nantinya ke laba ya ini 40% ini untuk pengkreditan. Ya ekspansi kredit perseroan itu yang menarik sih kalau saya melihat ya. Tuh cuman yang saya akan lihat lagi adalah harga pelaksananya berapa. Itu sih. Tuh harga pelaksananya berapa, karena kalau harga pelaksanaan berapa kita tahu ya bisa menerka-nerka. Lebih baik beli RI-nya atau tebus RI-nya atau yang namanya langsung beli sahamnya aja. Itu sangat mempengaruhi sih. That's why harganya sedikit dibikin volatile, dibikin naik yang membuat harganya sempat ke 250 lebih ya. Sekarang closing di 250, sempat ke 268. Saya melihat ya ini dibikin volatile dulu sih. Dibikin volatile biar nanti harga pelaksanaan juga naik yang membuat retail mau nggak mau itu ya nanti kita lihat ya harga pelaksanaannya di berapa. Kalau harga pelaksanaannya di atas dari harga induknya ya orang akan mikir ya ngapain saya tebus ya, lebih baik saya akan jual beli induknya langsung gitu. Dan kalau saya menilai kemungkinan besar harga pelaksananya tuh di bawah harga pasar gitu,
besar kemungkinan akan di sana. Kenapa? Ya karena mereka butuh duit ya. Karena dari kegunaannya ini menunjukkan bahwa mereka butuh duit. Terutama di ini 60%-nya ini menunjukkan mereka butuh duit. That's it sih. Saya melihat seperti itu. Yang lalu apa yang harus dilakukan? Kalau saya melihat digunakan saja sih untuk momentum ini untuk trading sih. Itu aja sih. Let's say kalau perusahaan ini bisa balik ke 300 menarik sih. Nah, ini sekilas sudah sempat kami share BBYB ya di channel member maksudnya. Nah, ini tercapai. Semua target di BBYB tercapai. Ini di tempo hari. Oh, ini di hari kapan ini? Di tanggal 9 ya, hari Kamis. Dan padahal di member itu juga baru di-share itu di jam 9. Harga sekarang ini target 250 dan benar 250. Ya 250 capai, kemarin Jumat sempat naik lagi tapi turun di closing 250. Menunjukkan bahwa 250 memang resisten yang lumayan kuat. Jadi adanya koreksi di situ normal. Jadi itu, dan perusahaan ini akan menarik sampai nanti harganya sampai nanti ininya ya, tanggal tenggang waktunya akan terrealisasi, yaitu di ini pemegang saham 6 September ya, 6 Desember ya, mungkin sampai akhir tahun sampai akhir November perusahaan ini BBYB akan lebih volatile. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini tentang apa penyebab BBYB bisa naik 20-an% lebih. Nah, ini sudah terjawab bahwa mereka akan melakukan RI. Kenapa harganya dibikin baratnya naik, volatile dan fluktuatif? Ya, simple sih, membuat retail mulai tertuju dan BBYB dan membuat nantinya biar RI-nya terlaksana. Itu aja sih, karena memang mereka butuh duit. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang BBYB. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.